Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan untuk kita semua sebagai permenungan pada malam hari ini. Taman kita mengambil tema Maria berduka cita. Yesus dipangku dalam keadaan tak lagi bernyawa oleh ibunya. Kemampuan menghadapi penderitaan itu hanya mungkin kalau orang punya iman. Ini yang pertama kali harus kita sadari setiap kali kita datang mengunjungi taman ini. Dan setiap kali kita memandang Maria yang memangku jenazah Yesus. Tanpa iman, penderitaan akan menjadi sebuah malapetaka. Hanya orang yang sungguh-sungguh memiliki iman atau memiliki relasi dengan Allah yang sanggup memaknai pengalaman kesulitan dan penderitaan sebagai sesuatu yang bukan dikutuki, tetapi yang malah justru akhirnya melahirkan sikap batin yang penuh syukur. Itu yang pertama. Hanya oleh iman orang bisa memaknai penderitaan. Semoga pada poin pertama ini, umat beriman terkasih, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, tua muda, ketika melihat Maria yang memangku jenazah Yesus, sadarilah tanpa iman saya tidak mungkin mampu untuk menghadapi derita hidup. Yang kedua, kita membutuhkan komunitas. Di situ dalam cerita Injil hari ini ada Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, bersama-sama dengan Maria. Ada beberapa juga perempuan-perempuan yang lain. Hanya dengan membangun komunitas, maka kita bisa sungguh-sungguh kuat dan bertahan dalam keadaan sulit. Jangan sampai kita menjadi orang yang kelihatannya berkomunitas, tetapi sebenarnya batin kita jalan sendiri-sendiri. Setiap kali Anda mengunjungi taman ini, sadarilah hal yang kedua ini, bahwa duka cita, penderitaan atau apapun itu hanya bisa ditanggung dan dipanggul ketika ada dukungan dari rekan-rekan sekomunitas. Pentingnya membangun keakraban dan paguyuban. Maria bersama dengan Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, membangun hidup bersama supaya terjadi kekuatan untuk melihat derita Kristus. Dan yang ketiga, saudara-saudariku, penting untuk kita sadari bersama bahwa penderitaan juga merupakan ikut ambil bagian dalam misi Yesus Kristus. Kenapa Maria sampai mampu memanggul atau memangku jenazah Yesus putranya itu? Karena apa? Dia ingin ikut juga ambil bagian dalam derita sang putra. Kita dalam beriman atau dalam beragama, kalau obsesi kita selalu supaya tak mengalami penderitaan, maka kita akan menjadi orang-orang yang justru terasing dari Kristus. Kita hanya bisa mendekatkan diri pada Kristus ketika kita mampu memaknai bahwa kesulitan dan penderitaan yang terjadi atau yang aku alami, aku harus satukan dan maknai sebagai ikut ambil bagian dalam derita Yesus Kristus. Hanya dengan inilah, maka perjalanan hidup kita akan punya makna yang bagus, akan punya arti. Kalau tidak, kita hanya akan membuat hari-hari penuh kutukan dan sumpah serapah satu sama lain. Bunda Maria mengajarkan untuk kita hal itu. Sekali lagi, ada 3 hal yang saya ingin renungkan, Anda semua renungkan pada malam hari ini. Tanpa iman, penderitaan akan kehilangan makna. Yang kedua, tanpa rekan-rekan sekomunitas yang saling mendukung, tanpa suami istri, orang tua yang saling guyup dan mendukung, maka penderitaan hanya akan menjadi malapetaka yang selalu dikeluh kesahi. Dan yang ketiga, maknailah saat-saat sulit dan jangan mudah untuk lari dari setiap kesulitan. Saat-saat sulit juga bisa dimaknai
sebagai ikut ambil bagian dalam misi Yesus Kristus. Ini hal yang bagus yang saya sangka perlu untuk kita dalami terus-menerus saban kali kita datang mengunjungi Taman Bunda Maria yang berduka cita ini. Saudara-saudariku terkasih, mari kita lanjutkan adorasi sakramen Maha Kudus pada malam hari ini sembari kita mohon rahmat dari Tuhan. Semoga persatuan kita dengan Bunda Maria membuat kita semakin akrab dengan Yesus Kristus putranya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia, terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus dalam kita, terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci, terpujilah yang terkandung dengan suci dan